Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita melanjutkan video metode simplex part 2 ya. Nah, di sini kita sudah membuat bentuk standar metode simplex ya. Bentuk standarnya itu model matematikanya itu sudah terdapat variabel slack-nya di sini. Variabel slack yang berpengaruh dan variabel slack yang tidak berpengaruh. Nah, contohnya tadi adalah fungsi tujuan ya 4000x1 ditambah 1000x2. Karena fungsi tujuan ini tidak berpengaruh terhadap variabel slack S1, S2 maupun S3, maka saya beri koefisien 0. 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Selanjutnya untuk kendala 1, 10x1 ditambah 2x2 ditambah 1s1 ini adalah merupakan variabel slack yang berpengaruh terhadap kendala 1, makanya saya beri koefisien 1. Sedangkan 0s2 ditambah 0s3 ini adalah variabel slack yang tidak berpengaruh terhadap kendala 1 karena ini adalah punya kendala 2 sedangkan ini adalah punya kendala 3 sampai dengan 300. Untuk kendala ketiga 3x1 ditambah 2x2 ditambah 0s1 ini adalah variabel slack S1 yang tidak berpengaruh terhadap kendala 2 ditambah 1s2. S2 adalah variabel slack yang berpengaruh terhadap kendala 2. Makanya diberi koefisien 1. Ditambah 0s3, di sini adalah variabel slack yang tidak berpengaruh terhadap kendala 2 ya. Ditambah 120. Selanjutnya untuk kendala 3, 2x1 ditambah 2x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 karena tidak berpengaruh terhadap kendala 3, saya beri koefisien 0, 0. Ditambah 1s3. Ini adalah variabel slack S3 yang berpengaruh terhadap kendala 3. Saya beri koefisien 1 sama dengan 100. Oke, selanjutnya dalam bentuk standar metode simplex tadi, kita akan membuat dalam bentuk tabel ya, tabel simplex ya. Jadi yang sekarang ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat bentuk tabel, makanya di sini saya bagi dari persamaan standar matematika metode simplex tadi, saya bagi menjadi beberapa variabel ya. Saya kelompokkan variabel yang sejenis ya, variabel x1 ya, kemudian saya kelompok variabel x2, saya kelompokkan variabel S1, ini variabel S2, ini variabel S3 dan angka kuantiti. Jadi dalam bentuk makanya kenapa tujuannya di sini adalah kita samakan dulu variabel X1, X2, S1, S2, S3 dan kuantiti karena untuk memudahkan kita dalam membuat tabelnya tadi. Nah, ini dasar pengelompokan ini adalah dari bentuk standar matematika metode simplex tadi. Ya. Nah, kemudian kita rubah ke dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah X1 saya bentuk pengelompokan menjadi beberapa kolom. Dalam tabel ini, kolom X1, kolom X2, kolom S1, kolom S2, kolom S3. Sama seperti di sini. X1, X2, S1, S2, S3 dan kuantitas. Ya. Kemudian saya ambil aja variabelnya. Ya, X1 adalah 10, 3, 2. Di sini 10, 3, 2. Masukkan ke dalam 10, 3, 2 dalam tabel ini. Pada kolom X2 saya masukkan 2, 2, 2. Angkanya dapat dari sini. Pada kolom S1 saya masukkan 1, 0, 0. Angkanya didapat dari sini. Sedangkan pada kolom S2 0, 1, 0. Angkanya didapat dari sini 0, 1, 0. Ya, kemudian pada kolom S3 0, 0, 1 itu didapat dari sini 0, 0, 1 sama. Kemudian pada kolom kuantitas kita pindahkan jadi 300, 120 dan 100. Ini adalah merupakan bentuk tabel ya, tapi masih dalam tabel untuk fungsi kendala. Nah, kemudian kita bentuk dalam bentuk tabel simplex. Nah, yang di atasnya, bagian atasnya ini pada baris CJ kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu 4000, 1000, 0, 0, 0. Nah, ini didapat dari sini. 4000, 1000, 0, 0 dan 0. Ya. Nah, sekarang bentuk tabel tadi kita gabungkan ya antara fungsi tujuan yang di sini dengan fungsi kendala yang ada di sini. Sudah kita kelompokkan variabel X1, X2, S1, S2 dan S3. Ya, sehingga bentuk tabelnya seperti ini.
Oke. Nah, selanjutnya dari tabel ini kita tambahkan lagi 2 baris di bawahnya ya. Tambahkan lagi menjadi baris ZJ dan CJ kurang ZJ. Oke. Saya akan jelaskan ya untuk keterangan tabel ini. X1, X2, S1 maupun kolom S2 dan S3 yang ini ya. Ini adalah koefisien dari persamaan kendala. Angka-angka dari kolom X1 ini menunjukkan koefisien X1 dari persamaan kendala pertama. Yang ini kendala kedua. Ya, yang ini kendala pertama, maaf, ini kendala pertama. Yang ini adalah kendala kedua. Yang ini adalah kendala ketiga. Ya, kendala ketiga. Ini untuk sepatu. Yang ini untuk sepatu wanita ya. Untuk pembuatan sepatu wanita. Sedangkan X2 adalah untuk pembuatan sepatu anak. Ya. Sedangkan kolom kuantitas yang paling kanan ini menunjukkan nilai sisi kanan pada fungsi kendala. Sedangkan kolom kombinasi produk S1, S2 maupun S3 untuk membuat sepasang sepatu ini membutuhkan ketiga kombinasi waktu ini. Ketiga proses ya. Sedangkan kolom ZJ menunjukkan besar keuntungan per unit variabel yaitu 4.000 ya. Ini harga keuntungan sepatu wanitanya X1-nya dan 1.000 untuk keuntungan sepatu atau harga sepatu anaknya. Keuntungan per unit dari variabel S1, S2, S3 adalah 0. Ya, ini masih 0. Kenapa 0? Karena belum diproduksi. Makanya di sini 0, 0, 0. Ini adalah keuntungannya sebenarnya. Karena belum memproduksi sepatu anak dan sepatu wanita, jadi belum ada keuntungan lah di sini. Jadi pada baris pertama pada tabel simplex ini adalah baris ZJ tadi ya, CJ ini adalah keuntungan. Baris X1 ya. Baris kedua ya, baris kedua ini X1, X2, S1, S2 dan S3 ini adalah merupakan baris variabel. Ini kolom ketiga, keempat dan kelima. Kolom ketiga, keempat, kelima di sini menunjukkan koefisien fungsi kendala. Angka-angka pada kolom ketiga dan keempat. X1, X2 berisi koefisien variabel dan produk yang akan dihasilkan X1, X2 yang menunjukkan bahwa bila kita ingin menghasilkan satu unit X1 ya, satu unit X1 harus kita mengorbankan 10 menit. Ya, artinya gini. Bila kita ingin menghasilkan satu unit X1 ya, satu unit X1, kita harus mengorbankan 10 menit waktu dalam unit produksi pengukuran dan pemotongan pola. Artinya akan mengurangi waktu S1 yang tersedia di sini 300. Begitu juga bila kita ingin menghasilkan satu unit sepasang sepatu anak X2 ya, kita harus mengorbankan 2 menit. 2 menit waktu S1. Waktu S1 dari unit produksi pengukuran dan pemotongan pola. Ketiga kolom berikutnya sih ada kolom 5, 6 dan 7 berisi koefisien variabel slack yang ditambahkan ke dalam ketidaksamaan kendala untuk mengubahnya menjadi persamaan. Angka dalam kolom S1 pertama ini
misalnya menyatakan bahwa untuk menggunakan 1 menit waktu S1, untuk membuat 1 menit waktu S1 yang bermanfaat, mengharuskan kita mengorbankan 1 menit dari 30, artinya ini 300 dibagi 10. Ya, artinya 30 menit. Sama kayak rasio ya, untuk mencari rasio. Atau bila hanya yang tersedia 30 menit waktu S1 yang bisa digunakan, maka kita harus mengorbankan 1 menit dari 30 menit waktu S1 yang bisa digunakan. Maka kita harus mengorbankan 1 menit dari 30 menit waktu unit produksi pengukuran dan pemotongan pola. Angka 0 pada kolom S2 dan S3 yang pada baris pertama menyatakan bahwa penggunaan waktu dari unit produksi pengeleman dan pengeringan serta waktu dari unit pengeslepan untuk tujuan lain tidak mempengaruhi S1. Maka di sini adalah saya beri koefisien 0. Kesimpulannya, yang bisa kita ambil adalah bahwa terdapat 2 jenis substitusi, yaitu penambahan produk X1 dan X2 ke dalam penyelesaian dan pengurangan waktu S1, S2 dan S3 dari total waktu yang digunakan dalam setiap unit produksi. Sementara baris ZJ yang menunjukkan penurunan nilai fungsi tujuan yang dihasilkan bila 1 unit variabel dalam variabel dimasukkan dalam penyelesaian. Artinya mengurangi variabel slack yang akan menyebabkan berkurangnya nilai fungsi tujuan. Sedangkan baris CJ kurang ZJ adalah baris evaluasi neto.